Baik, kembali lagi bersama Widi Herian di program Wilayah Menjawab bahwa MTS Sirna Miskin pada pendaftaran siswa baru tahun 2023 itu kuotanya 25% tetap dijalankan sesuai dengan protokoler kesehatan. Artinya masyarakat yang mendaftarkan SMTS Sirna Miskin membagi kelas 25% itu memenuhi syarat dari protokoler kesehatan untuk tes masuk di MTS Sirna Miskin. Adapun pelaksanaan dan realisasinya itu melalui online. Jadi peserta didik masyarakat yang ingin daftar itu melalui aplikasi online untuk masuk PPDB ajaran baru 2022-2023 di MTS Sirna Miskin Kota Bandung. Baik, Pak Agus, selain daripada itu, Pak Agus, program MTS Sirna Miskin, apakah ini digratiskan nggak untuk peserta didik, Pak? Oke, untuk peserta didik kita ada beberapa peserta yang mendapatkan fasilitas gratis, diantaranya yang punya kartu keluarga prasejahtera, PKH, yang seperti itu kita punya kebijakan menggratiskan. Kemudian untuk yang punya SKTM dan sebagainya itu ada kebijakan pemotongan seperti itu. Dan yang di luar itu tidak ada pemotongan. Jadi per bulan kita ada impact, dan impact tersebut kita gunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Sirna Miskin. Seperti itu. Selain pemotongan untuk PKH dan siswa gratis, artinya berapa persen nih untuk siswa gratis di sini, Pak? Untuk siswa gratis tergantung pendaftar nanti. Ketika kelas 7 misalkan jumlah yang PKH. Jadi dilihat dulu ya dari grade-nya mungkin ya. Kita ketika PKH punya, kemudian kartu dan prasejahtera KIP ya, KIP itu punya dan sebagainya, itu kita gratis, tidak ada yang dipungut biaya sama sekali. Untuk tahun kemarin misalkan yang kelas 7 sekarang ada sekitar 11, ya 11 itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian untuk yang pemotongan SKTM itu kita lihat berdasarkan hasil survei. Nah, misalkan pemotongannya apakah 50%, apakah 75%, tergantung nanti kita lihat, karena idealnya kalau surat SKTM itu kan kita tidak bisa menggambarkan secara utuh ya. Betul. Kondisi dan sebagainya. Jadi kalau melalui survei baru kita bisa menentukan kebijakan seperti apa yang harus kita berikan. Kebijakan seperti itu ya Pak ya. Betul, baik Pak. Betul. Baik, MTS Sirna Miskin juga nih Pak. Ada full day school ya Pak ya. Full day school. Full day school itu biar masyarakat paham itu seperti apa baik Pak? Oke, untuk full day school sendiri pembelajarannya itu ada tambahan ya Ibu dan Bapak dan anak-anak semuanya. Jadi tambahannya itu belajar kitab kuning, kemudian belajar mengenai tajwid, terus belajar tausiah, jadi berceramah dan sebagainya. Kemudian belajar juga juz amma, hafalan dan sebagainya. Betul. Nah, itu targetan kita di kelas full day, dan tahun ini kita ada 5 kelas full day yang sudah berjalan. Kemudian satu lagi ada program yaitu kelas unggulan. Nah, kelas bina prestasi. Untuk kelas bina prestasi sendiri itu alhamdulillah kita udah memenangkan banyak trofi ya. Melalui kelas ini, diantaranya juara Olimpiade Matematika Kota Bandung. Wow, luar biasa. Kita pernah mendapatkan juara ketiga ya. Ketiga. Kemudian kita juga pernah juara lomba pidato, kemudian Olimpiade cerdas cermat dan sebagainya dari kelas unggulan ini. Dan juga track recordnya kita punya catatannya juga. Untuk yang angkatan pertama di kelas unggulan kemarin ketika penerimaan kuliah rata-rata keterima di negeri itu ada 9 orang yang keterima di negeri dari lulusan MTS Sirna Miskin MTS Sirna Miskin dari lulusan kelas unggulan ini. Kemudian untuk yang tahun kemarin PPDB yang lanjut ke SMA ke SMK, dari 25 siswa yang ada di kelas unggulan itu 20-nya keterima di negeri. Nah, seperti itu. Ya, itu sebuah prestasi kebanggaan untuk kita semua. Prestasi dan kebanggaan di MTS Sirna Miskin. Tadi ada pontren nih Pak, pondok pesantren. Artinya peserta didik mondok di sini gitu ya. Ada berapa persen itu Pak? Ya biasanya yang memilih seperti itu. Untuk kelas 7 kita ada satu kelas dengan jumlah yang ngobong istilahnya ya. Itu sekitar 17 orang. Nah, kemudian kelas 8 sama ada satu kelas juga, itu sekitar kalau tidak salah ada 20-an. Dan kelas 9 juga ada satu kelas juga, itu sekitar 18-an kalau tidak salah. Nah, jadi itu jadi mereka bersekolah sambil ngobong di sini
belajar ilmu-ilmu pesantren. Jadi dari pagi sampai siang mereka belajar di kelas, kemudian istirahat, siang sore malam melanjutkan kegiatan pesantren. Kegiatan pesantren. Betul. Ngobong lalu kemudian berjalan di pesantren ya Pak ya. Betul. Pembelajaran juga difokuskan. Ya. Oke, jadi itu. nginep di sini gitu Ya, ya. Untuk jadi pesertanya ada berapa Pak di sini Pak? Yang ngobong atau pesantren di sini Pak? Ngobong pesantren ini ada dari Sanawiyah, ada dari Aliyah, ada dari SMK yang ada di kawasan Pondok Pesantren Sinar Miskin. Tidak hanya di MTS saja ya Pak ya? Betul, jadi ada yang di Aliyah juga ada yang ngobong, kemudian di SMK juga ada yang ngobong seperti itu. Oke, baik. Selain daripada itu unggulan Pak, atau layanan di MTS Sinar Miskin apa saja Pak di sini Pak? Oke, untuk unggulan di sini kita ke seni sih, lebihnya ke seni. Kemarin kita sempat juara gamelan itu tingkat Jawa Barat. Kita mainnya di Trans Studio Bandung. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga ada juga dari taekwondo. Eskul kita alhamdulillah memberikan taekwondo ya? Ya, taekwondo itu tingkat Jawa Barat juga sama. Kemudian tadi yang eskul sains itu yang juara olimpiade itu. Olimpiade matematika ya. Betul. Kemudian juga jadi nasyid, kemudian marching band kita punya juga. Jadi istilahnya kita unggul dari segi akademis dan unggul dari segi non akademis juga, yaitu dengan melatih siswa di kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Oke, baik. Harapan Bapak sendiri nih Pak, MTS Sinar Miskin hari ini ke depan seperti apa Pak? Ya, kami berharap bahwa kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, di mana anak didik yang bersekolah di sini itu memiliki akhlak yang baik, kemudian makin berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya ke depannya kita bisa melahirkan siswa-siswi yang membela agama, kemudian yang bermanfaat untuk negara, seperti itu harapan kami. Dan tentunya Sirna Miskin ini akan terus berkembang, akan terus maju, walaupun nanti guru-gurunya berganti dan sebagainya, nama Sirna Miskin tetap berjaya. Oke, baik Pak. Nah, itu Pak, untuk guru pengajar nih Pak. Ya. Guru pengajar di sini ada berapa guru pengajar, lalu kemudian lulusannya dari mana saja Pak? Oke, kita ada 63 guru yang mengajar di MTS Sirna Miskin. Ada dari UPI, kemudian ada yang S3, ada yang S3 ya Pak? Luar ada biasa. yang S3, yang S2 itu ada 3 orang, kemudian sisanya masih S1, seperti itu. Dan beberapa juga ada yang sedang melanjutkan S2, seperti itu. Kalau tepat lulusan guru-guru kami kebanyakan dari UPI, kemudian dari Uninus, dan yang berikutnya dari Unisba kita ada. Jadi itu 3 perguruan tinggi yang dominan tempat kuliah para pengajar di sini, seperti itu. Oke, untuk lab bahasa juga di sini dipersiapkan lab apa aja Pak di sini Pak? Oke, untuk lab sendiri kita punya lab IPA, kemudian kita punya lab komputer, dan kita punya lab fisika, fisika sama biologi, seperti itu. Untuk lab Jadi bahasanya untuk lab bahasa kita belum. Ya? Kita belum, dan mudah-mudahan nanti kita sedang merencanakan lab untuk broadcast seperti itu ya. Broadcast. Jadi, ya? Wow, keren. Kita mudah-mudahan kita sedang mengajak ke sana. Jadi biar nanti ketika ada program podcast dan sebagainya itu bisa anak-anak kreativitasnya bisa kita asah. Betul, inovasi kreativitas betul. Bisa diasah. Oke, baik Pak. Betul. Harapan Bapak kepada pemerintah nih Pak untuk MTS Sirna Miskin nih Pak. Seperti apa harapannya Pak? Harapan kami kepada pemerintah tentunya ketika kita ada siswa yang memang kesulitan secara ekonomi dan sebagainya, siswa kita diberikan hak yang sama. Karena kalau misalkan kita lihat dinas pendidikan gitu ya, itu kan untuk siswa yang punya SKTM ataupun RMP dan sebagainya, itu ada yang namanya dana hibah ya dari pemerintah Kota Bandung. Namun untuk Kementerian Agama kita belum dapat. Oh iya, program rawan melanjutkan pendidikan. Rawan RMP ya. RMP ya. Jadi kalau dinas pendidikan itu dapat, kalau di Kementerian Agama itu belum. Nah, kalau sebisa mungkin harapan kami sih, karena yang sekolah di kami juga itu warga Bandung juga ya. Warga Bandung juga dan sebagainya.
kami harapkan mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan sama. Ya, untuk RMP sendiri sebenarnya kita dulu pernah dapat tahun 2019 kalau tidak salah di stop seperti itu. 1 Untuk tahun kalau nggak salah ya? Untuk Kementerian Agama di stop semuanya, tapi kalau dinas yang saya tahu tetap berjalan Tetap seperti berjalan. itu. Oke. Harapannya berarti kepada pemerintah Kota Bandung agar Iya. RMP ini disalurkan untuk di Kementerian Agama seperti itu Betul, mungkin ya, Pak? betul. Oke, baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa MTS Sirna Miskin tetap melayani masyarakat untuk belajar agar dapat lebih baik ke depan, berinovasi, lalu kemudian beragamis. Tentunya di sini ada dipersiapkan segala fasilitas yang ada di sini, yakni pondok pesantren, lalu kemudian lab bahasa, lalu kemudian lab IPA, lalu kemudian lab komputer, lalu kemudian fasilitas yang lainnya di sini lapangannya luar biasa, tempat parkir, ada ekstrakurikuler yang luar biasa juga di sini, yaitu taekwondo, lalu kemudian tadi juara MIPA matematika Olimpiade MIPA ya Pak ya, Pak Agus. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di program Wilayah Menjawab bersama saya, Widi Herian, untuk yang satu ini. Baik.